Dok, aku tanya belum dijawab juga. Kenapa saya sering keliengan setelah duduk terus berdiri? Kayak berkunang-kunang gitu. Kenapa ya dok? Mau dijawab? Ini ya. Ini banyak yang mengalami kayak gini nih dari Mbak Queen ya. Ini bisa jadi Mbak Queen ini mengalami yang namanya hipotensi ortostatik. Nah, apa itu? Kondisi di mana tekanan darah itu tiba-tiba rendah karena perubahan posisi. Terutama ketika habis duduk terus berdiri atau dari tidur terus berdiri. Kenapa? Karena aliran darah itu yang harusnya dipompa ke seluruh tubuh tiba-tiba jatuh ke bawah. Lah, untuk menyesuaikan tubuhnya tidak mampu. Nah, itulah terjadi hipotensi. Jadi otak kekurangan darah sesaat. Nah, makanya keringan. Aku ke tempat dokter yang berbeda-beda dan hasilnya pun beda-beda. Ada yang bilang asma, ada yang bilang paru-paru. Jadi bingung aku harus gimana. Dari Mbak Juli. Gak usah bingung Mbak Juli ya, ngapain bingung? Paru-paru itu bukan diagnosa, paru-paru itu kan organ. Organ paru-paru. Kalau diagnosanya yo banyak, macam-macam ya. Asma pun ya terjadinya di mana yo? Penyempitan jalan nafas ya terjadi di salah satu organ ya di jalur nafas ke paru-paru. Gitu ya. Jadi paru-paru itu bukan penyakit tapi itu adalah organ. Nah, terus gimana membedakannya supaya nggak bingung? Ini aku paham maksudnya nih. Mungkin yang dimaksud nih paru-paru ini adalah infeksi di paru-parunya ya. Mungkin itu ya. Ini gampang banget bedainya ya Mbak Juli ya. Kalau asma itu pasti punya riwayat alergi dia. Kekambuhannya itu biasanya dipicu oleh sesuatu yang bisa menyebabkan alergi. Entah itu dari lingkungan yang dingin atau macam-macam ya, dari makanan atau apapun yang dikonsumsi lah. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya reaksi asma ini ya, karena itu reaksi alergi ya. Dan ini biasanya terjadi sudah sejak lama dan kambuh-kambuhan. Nah, itu ya, itu ciri-cirinya asma ya. Terus ada rasa seseknya ya, seringkali itu disertai dengan rasa nyik-nyik. Nah, itu yang utama ya. Kalau infeksi pada paru-paru itu berbeda, itu penyebabnya adalah karena infeksi dari bakteri. Lah, ini beda nih. Gejala utamanya itu batuk biasanya ya, batuk berdahak ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu dilihat itu paru-parunya kotor lah. Yang lebih dominan itu bukan seseknya. Seseknya itu adalah gejala tambahannya. Nah, seringkali kalau infeksi paru-paru kadangkala juga disertai dengan demam gitu, Mbak Juli ya. Wes. Dok, kalau sesak disebabkan asma sama asam lambung, bedakannya gimana dok? Nah, ini pertanyaan bagus ini Rek ya, dari Mbak Karmini Cipluk. Nah, gini Mbak Karmini ya, caranya ini yang bisa dilakukan oleh orang awam itu sangat sederhana sekali ya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengerin aja suaranya. Kalau sesak karena asma itu kan penyebabnya karena penyempitan di jalan nafas, otomatis akan ada suara ngik-ngik ya. Kalau yang sering terdengar dari luar itu suara ngik-ngik ya. Jadi kalau nafas tuh nah, itu salah satu ciri-ciri sesaknya itu akibat asma. Kalau asam lambung itu enggak. Kalau asam lambung itu di sini nih sakit di ulu hati. Loh, sakit. Nah, saking sakitnya itu akhirnya terasa sesek ampak sampai ke dada. Lah itu bedanya. Tapi kalau pengen lebih jelas ya harus ke dokter untuk dilihat paru-parunya, didengarkan, diperiksa oleh dokternya. Ada penyempitan jalan nafas enggak? Nah, itu untuk memastikan ya wajib ke dokter ya. Tapi kalau secara awam itu tadi cara membedakannya. Gitu ya Mbak Karminti ya. Wes. Dok, saya kok kalau siang bangun terus ya? Cuman jam 1 sampai setengah 3 siang aja yang tidur. Itu kenapa dok? Trim normalkah dari Mas Rahman? Ya normal mas, kalau dari pagi sampai siang kan sampean kerja. Betul nggak? Betul nggak? Itu kan maksudnya kan ya, sampean terbangun kan maksudnya ya. Ya memang sampean kan kerja, mungkin jam 1 sampai setengah siang, sampai setengah 3 sampean tidur siang. Nah baru setelah itu aktivitas lagi, makanya bangun lagi. Betul nggak? Aku ngerti karepmu, aku ngerti karepmu. Kalau sampai dari pagi sampai siang pada saat aktivitas, iku ngaceng ya. Berarti awakmu iku ngacengan. Kok sik kober-kober ngaceng di saat kamu aktivitas. Mas Rahman. Wes ono no ae pertanyaan. Wes rusak ya.
Itu nggak normal ya, artinya sampean tuh ngacengan.